cuma kalau belajar sampai yang dialami masalah tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Ini adalah pertemuan kita yang pertama di mata pelajaran aljabar linier. Saya mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa semua sebagai mahasiswa baru di Universitas Dharma Persada. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Kejaldo Firdaus. Saya mengajar aljabar linier. Ya, aljabar linier ini adalah mata pelajaran yang berbau matematik atau salah satu bagian dari matematika. Kenapa kita belajar matematika di jurusan teknik informatika ini? Karena semakin lama saat ini bidang-bidang yang berkaitan dengan teknologi informasi itu semakin banyak yang bergantung atau berbasiskan kepada matematika. Contoh, big data, data scientist, artificial intelligence, expert system, machine learning, robotik, drone, dan lain sebagainya, itu semakin menuntut penggunanya untuk mengerti apa itu matematika. Oleh sebab itu, saya berharap adik-adik semua untuk serius belajar di dalam mata kuliah matematika ini, ya, termasuk aljabar linier, walaupun mungkin ini bukan mata pelajaran khas informatika seperti database, algoritma, pemrograman, jaringan, dan sebagainya. Tetapi semua itu membutuhkan dasar-dasar matematika. Oleh sebab itu, kita juga belajar yang namanya aljabar linier. Aljabar linier ini matematika yang berbasiskan kepada dua hal yang fundamental, yaitu matrik dan vektor. Ya. Dan matrik dan vektor ini kita banyak sekali bisa belajar bagaimana nanti kita menggunakan ini semua di dalam aplikasi yang ada di dalam dunia teknologi informasi. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai kuliah kita, yaitu aljabar linier, pendahuluan berkenaan dengan matrik. Ya. Materi yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah ini adalah yang pertama matrik, yang kedua sistem persamaan linier, yang ketiga kita berbicara masalah determinan matriks, yang keempat kita ngomong inverse matrix, yang mungkin nanti bisa dalam satu pertemuan atau dua pertemuan, yang keempat vektor, yang kelima mengenai ruang vektor, yang keenam nilai eigen dan vektor eigen, yang ketujuh mengenai transformasi linier. Apa ini semua nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Di pertemuan ini kita akan bahas mengenai matrik. Matrik adalah himpunan skalar yang disusun secara 4 persegi panjang menurut baris dan kolom. Secara umum, ya, matrik digambarkan seperti ini. A, Mn, A, ukuran matrik M kali N, ya. Kita bisa gambarkan adalah dengan gambar kurung buka A1, 1, A1, 2, sampai A1N. Artinya di sini matrik N, M kali N, M baris dengan N kolom. A1, 1 itu artinya adalah elemen matrik baris pertama, kolom pertama. A1, 2 artinya elemen matrik baris pertama, kolom kedua. A1N artinya adalah elemen matrik baris ke-1, kolom ke N. A21 adalah elemen matrik baris kedua,
kolom pertama, AM1 adalah elemen matrik baris ke M kolom pertama. Ya. Di sini berarti jumlah elemennya adalah M kali N. Kalau barisnya ada 4, kolomnya ada 5, maka jumlah elemen matriknya adalah 4 kali 5, yaitu 20 elemen. Ya, mungkin kamu waktu SMA sudah pernah belajar matrik, ini cuma review saja di mata kuliah pertama ini. Yang kedua, ordomatrik adalah jumlah baris dan kolom dari matrik, di mana jumlah barisnya ada M baris dan jumlah kolomnya ada N kolom. Disebut berordo M kali N. Contoh, matrik yang pertama nih 210. Ini 1 baris 3 kolom. Matrik yang kedua minus 1, 03. Ya, ini 3 baris 1 kolom. Kemudian 510, 234, minus 1, 21. Itu adalah matrik 3 baris kali 3 kolom. Kemudian yang berikutnya adalah 3 baris kali 5 kolom. Ya. Dua buah matriks A, AIJ, yang elemennya A, baris ke I, dan kolom ke J, dan matrik B, BIJ dikatakan sama, A sama dengan B, bila ukurannya sama, dan berlaku AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I dan setiap J. Contoh, kalau matrik A adalah matrik 1 baris 3 kolom, seperti terlihat di matrik pertama, 210, dan matrik B juga 210, maka itu disebut sebagai matrik yang sama. Tetapi jika matrik A 210, matrik B adalah 210, tapi 3 baris 1 kolom, maka itu bukan matrik yang sama, walaupun elemennya sama. Seperti itu. Operasi-operasi pada matriks. Ya, untuk tidak mengganggu gambar ini, saya stop videonya ya. A, ada penjumlahan matrik, perkalian skalar terhadap matrik, dan perkalian matrik. Penjumlahan matrik contoh ya. A, matrik 2 kali 2, 31, 42, dan B juga matrik 2 kali 2, 02, 13. Maka A tambah B adalah 3 tambah 0 untuk baris pertama kolom pertama, 1 tambah 2 untuk baris pertama kolom kedua, 4 tambah 1 untuk baris kedua kolom pertama, dan 2 tambah 3 untuk baris kedua kolom kedua. Maka kita dapatkan adalah 3 tambah 0 adalah 3, tambah 2 adalah 3, 4 tambah 1, 5, 2 tambah 2, 5. Di sini kita dapatkan 3, 3, 5, 5. Persyaratan dari penjumlahan matrik adalah matrik A dan matrik B itu bisa dijumlahkan jika dan hanya jika ordonya sama. Kalau ordonya berbeda, tidak bisa dijumlahkan. Untuk pengurangan matrik, ya, matrik A dengan matrik B, matrik A diambil matrik B itu sama saja dengan apa? Menjumlahkan matrik A dengan minus matrik B. Ya. Maka A minus B sama dengan A tambah minus matrik B. Contoh, tadi di atas B-nya adalah 01, 02, 13, maka minus B adalah dikalikan dengan minus 1. 0 minus 2 minus 1 minus 3. Ya. Jadi A minus B adalah 3 tambah 0, 1 tambah minus 2, 4 tambah minus 1, 2 tambah minus 3. Kita dapatkan 3 minus 1, 3 minus 1. Ya. Untuk penjumlahan matrik berlaku hukum komutatif dan asosiatif. A tambah B sama dengan B tambah A tambah B tambah C, A tambah B dalam kurung tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Ya, jadi untuk penjumlahan matrik sama dengan penjumlahan biasa, berlaku hukum komutatif dan asosiatif. Perkalian skalar terhadap matrik. Skalar artinya adalah bilangan skalar. Ya. Nanti kita bicara masalah vektor, sekarang kita bicara skalar. Kalaukah suatu skalar dan A, matrik A beranggota I, A, IJ, maka matrik K kali A adalah A sama dengan A kali K, sama dengan K kali AIJ, sama dengan KAIJ. Maka contohnya
A 4 A 3142, maka 3 adalah 3 kali 3, 3 kali 1, 3 kali 4, dan 3 kali 2. Didapatkan 9, 3, 12, 6. Ya. Sifat perkalian skalar adalah A, K, kali dalam kurung A tambah B sama dengan KA tambah KB. P tambah Q kali A sama dengan PA tambah QA, di mana P dan Q adalah skalar. Ya. Jadi perkalian skalar terhadap matrik berlaku hukum asosiatif ya. Perkalian matrik. Kalau matrik A dikali dengan matrik B, ya, itu syaratnya adalah banyaknya kolom pada matrik pertama sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua. Umpamanya A kali B, maka kolom pada matrik A harus sama dengan baris pada matrik B. Contoh, jika matrik A ordonya adalah 3 kali 4 dan matrik B ordonya adalah 4 kali 3, maka A kali B bisa dikalikan. Kenapa? Karena jumlah kolom pada matrik A yaitu 4 sama dengan jumlah baris pada matrik B yaitu 4. Tapi jika matrik A adalah ordo 3 kali 4, matrik B juga ordo 3 kali 4, maka ini tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikalikan. Kenapa? Karena jumlah kolom di matrik A yaitu 4 tidak sama dengan jumlah baris di matrik B yaitu 3. Maka A tidak bisa dikalikan dengan B. Kenapa? Karena jumlah kolom di matrik A berbeda dengan jumlah baris di matrik B. Seperti itu syarat perkalian matrik. Mungkin ini ada ilustrasi yang kita bisa jadikan gambaran mengenai perkalian matrik ya. Randy dan Lia ingin membeli buku dan pensil. Randy membeli 3 buku dan 1 pensil. Lia membeli 4 buku dan 2 pensil. Jika harga sebuah buku Rp500 dan harga sebuah pensil Rp150, berapa masing-masing mereka harus membayar? Ya, ini kita bisa selesaikan dengan perkalian matrik. Ya, Randy membeli 3 buku dan 1 pensil. Maka Randy membayar 3 kali 500 tambah 1 kali 150. Lia membeli 4 buku dan 2 pensil. Maka Lia membayar 4 kali 500 tambah 2 kali 150, yaitu 2.300. Nah, dalam bentuk matrik seperti ini. Ya, yang Randy beli adalah 3 buku dan 1 pensil. Jadi kita dapat di baris pertama, di matrik 2 kali 2 ini, ya, 3, 1. Untuk Lia, kita masuk di baris kedua, yaitu 4 buku dan 2 pensil. Harganya, yaitu 1 buku 500 dan 1 pensil 150, kita masukkan di matrik yang kedua. Sekarang kita lihat, di matrik yang pertama, ordonya 2 kali 2. Di matrik yang kedua, ordonya 2 kali 1. Maka kolom pada matrik pertama, 2, sama dengan baris pada matrik kedua, 2. Maka ini bisa dikalikan. Ya. Bagaimana cara mengkalikan adalah, ya, baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, ya, yaitu 3 dikali 500 ditambah, ya, 1 dikali 150. Ya. Kemudian 4 dikali 500 ditambah 2 kali 150. Kita dapatkan berapa? 160, 1650 dan 2300. Sama dengan jawaban yang ada di atas. Ya. Jadi kalau ada permasalahan seperti itu, ya, seperti cerita di atas Randy dan Lia, maka kita bisa menggunakan matrik sehingga kita bisa menghitung lebih cepat. Kira-kira seperti itu ya. Salah satu aplikasi dari perkalian matrik. Ya, tadi seperti dijelaskan, salah perkalian matrik adalah
Jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak kolom matriks B, ya. Atau ini artinya A M kali N kali M ordo M kali N kalikan B ordo N kali P, maka hasilnya adalah M kali P. Jadi hasil dari perkalian matriks adalah barisnya sama dengan baris A, kolomnya sama dengan kolom matriks barisnya sama dengan baris matriks A, kolomnya sama dengan kolom matriks B. Ya, jadi A ordonya M kali N dengan B ordonya N kali P, itu jika dikalikan hasilnya adalah C dengan ordo M kali P. Ya, seperti di gambaran ini di atas tadi. Ini adalah 2 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 2 baris, 1 kolom. Yaitu 2 baris, yaitu didapatkan 1650 dan 2300. Saya teruskan ya. Cara mengalihkan matriks, mungkin ini review saja ya. Kamu sudah biasa, tapi ini review aja. Keterangan secara visual mungkin lebih mudah ya. Ini ya. Baris ya dikalikan dengan kolom, yaitu A M kali N kali dengan matriks A M kali N kali dengan matriks B N kali P, hasilnya adalah C M kali P, yaitu jadi baris pertama ini dikalikan dengan kolom pertama. Bagaimana cara mengkalikannya ini? Baris 1 kali kolom 1 tambah baris 1 kali kolom 2, maaf, baris 1 kali kolom 1, ya baris 1 kali kolom 1, kemudian baris 1 kali kolom 2, ini hasilnya adalah berapa? Ya, M baris kali N kolom. Ya. Contohnya ini, ya. Contoh matriks 1, 2, 3, 4 kali 5, 6, 7, 8, maka kita dapatkan adalah baris pertama dikalikan kolom pertama. Itu akan mengisi elemen di matriks C, elemen baris pertama, kolom pertama. Ya, caranya bagaimana? Ya, baris pertama, kolom pertama dikalikan dengan baris pertama, kolom pertama. Ya, jadi 1 kali 5. Kemudian ditambahkan baris pertama, kolom kedua dikalikan dengan baris kedua, kolom pertama. Itu 2 kali 6. Itu perkalian baris pertama kali kolom pertama. Ya. Kemudian di elemen kolom elemen baris pertama kolom kedua, maka yang dikalikan adalah baris pertama dikalikan kolom kedua. Kita dapat ya elemen baris pertama kolom pertama dikalikan dengan elemen kolom kedua baris pertama. Itu 1 kali 7 ditambahkan elemen baris pertama kolom kedua dikalikan dengan elemen baris kedua kolom kedua, yaitu 2 kali 8. Ya, 1 kali 7 tambah 2 kali 8. Yang ini ya baris kedua dikalikan di kolom pertama, itu akan menghasilkan elemen baris kedua kolom pertama di matriks hasil, yaitu matriks C. Sama dengan tadi, ini berarti 3 kali 5 tambah 4 kali 6. Begitu juga untuk kolom kedua, 3 kali 7 tambah 4 kali 8. Kita dapatkan hasilnya setelah kita jumlahkan adalah 17 di baris elemen 11, kolom pertama baris pertama, 23 di elemen baris pertama kolom kedua, 39 di elemen baris kedua kolom pertama, dan 53 di elemen baris kedua kolom kedua. Contoh yang kedua silahkan dipelajari sendiri. Ya. Contoh ketiga, di sini ada matriks A, 2 kali 2, 3 min 1, 2, 4, dan matriks B, min 2, 5, 1, 8. Kita diminta menghitung A kali B dan B kali A. A kali B kita dapatkan adalah ya
Setelah dihitung seperti yang tadi, kolom pertama kali baris pertama kali kolom pertama, baris pertama kali kolom kedua, baris kedua kali kolom pertama, baris kedua kali kolom kedua, didapatkan A kali B adalah min 7, 7, 0, 4, 2. Sedangkan B kali A didapat 4, 22, 19, 31. Di sini terlihat bahwa A kali B tidak sama dengan B kali A. Berarti dalam perkalian matrik tidak berlaku hukum komutatif. Ya, A kali B sama dengan B kali A tidak berlaku. Karena ternyata apa? A kali B tidak sama dengan B kali A. Nah, hukum yang berlaku pada perkalian matrik adalah ya, pertama hukum distributif. A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Atau dalam kurung B tambah C kali A ya, sama dengan B kali A tambah C kali A. Ini hukum distributif. Berlaku di matrik ya. Kemudian di A kali dalam kurung B kali C sama dengan A kali B dalam kurung kali C. Ini hukum asosiatif. Ya. Perkalian tidak komutatif, ya perkalian tidak komutatif, AB tidak sama dengan BA. Jika AB sama dengan 0, yaitu matrik yang semua elemennya 0, kemungkinannya A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Atau A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Artinya kalau A sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, atau A tidak sama dengan 0 tapi B sama dengan 0. Atau A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Bila A kali B sama dengan A kali C, belum tentu B sama dengan C. Ya. Jadi kalau A kali B tambah A kali C, sama dengan A kali C, belum tentu B sama dengan C. Berbeda dengan perkalian huruf bilangan rasional ya. Nah, sifat perkalian matrik tadi tidak komutatif, ini kita buktikan ya. A dot B ya, A kali B kita dapatkan 13 3 min 13 min 10. Sedangkan B kali A kita dapat min 4 9 13 4, ini berbeda. Berarti ini sifat matrik tidak komutatif seperti yang diterangkan tadi di atas. Tapi matrik bersifat asosiatif. A kali B dalam kurung kali C. Didapatkan ya minus 17, 49, minus 24, minus 3. A kali dalam kurung B kali C didapat juga minus 17, 49, minus 24, minus 2. Ini hasilnya sama, artinya apa? Berlaku hukum asosiatif. Dalam kurung A kali B dikalikan C sama dengan A dikalikan dalam kurung B kali C. Seperti itu. Apakah bersifat distributif? Kita lihat A kali B tambah C, hasilnya adalah 17, 5 minus 29. Sedangkan A kali B tambah A kali C, ini A kali B, hasilnya 13, 3 minus 3 minus 10. A kali C hasilnya adalah 4, 2 minus 17, 19. A kali B tambah dengan A kali C artinya 13, 3 minus 3 minus 10 ditambah 42 minus 7 minus 19. Dapatnya 17, 5 minus 29. Ini hasilnya sama. Artinya matrik bersifat distributif, yaitu A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Transpos dari suatu matrik. Pada suatu matrik A dengan elemen A, IJ berukuran M kali N, maka transpos dari A adalah matrik A, T, apakah T atau matrik transpos berukuran N kali M. Ukurannya terbalik ya, kalau tadi M kali N, barisnya M, kolomnya N, ordonya. Begitu ditranspos, ordonya terbalik. Sekarang jadi barisnya N, kolomnya M. Yang didapatkan dari A dengan menuliskan baris ke I, dari A. I sama dengan 1 sampai 2 sampai M sebagai kolom, ke I dari A transpos. Dengan kata lain, A transpos adalah A J I. Ya, kalau tadi matrik A adalah A dengan elemen I baris I, kolom J, maka matriks transpos didapat A dengan baris J, kolom yang I. Ya. Contohnya, ada matriks 131, 245, 076, maka A transpos adalah baris pertama jadi kolom pertama, yaitu 131. Baris kedua 245 menjadi kolom kedua, 245.
baris ketiga 076 jadi kolom ketiga yaitu 076. Seperti itu matrik transpose. Ya, ini contohnya ya A9 matrik 2 kali 3 923 478 ditransport dibalik. Jadi barisnya sekarang 3 kolomnya 2, yang tadinya barisnya 2 kolomnya 3 sekarang barisnya 3 kolomnya 2. Baris pertama jadi kolom pertama 923, baris kedua jadi kolom kedua 478. Jika A sama dengan A transport maka disebut sebagai matrik yang simetri. Contohnya ini 1 2 3 2 5 4 3 4 7. Ya. A transportnya sama juga 1 2 3 2 5 4 3 4 7. Ya. Hasilnya sama, maka disebut matrik yang simetris. Jadi matrik simetris adalah matrik yang sama dengan matrik transposnya. Ya. Sifat-sifat dari suatu matrik transport adalah A tambah B transport adalah A transport tambah B transport. A transport dipangkatkan dengan transport sama dengan A. Skalar K dikalikan dengan A transport sama dengan K kali matrik A ditransposkan. A kali B ditransposkan sama dengan B. B transpos kali A transpos. Di sini ya, matrik A kali B ditransposkan sama dengan B transpos kali A transpos, bukan A transpos kali B transpos ya. Ingat, B kali A tidak sama dengan A kali B. Tidak berlaku hukum komutatif ya. Beberapa jenis matrik khusus, yaitu matrik 0. Matrik 0 adalah matrik yang semua elemennya bernilai 0. Ya. Kalau A 2 kali 2 semuanya 0, B 3 kali 2 nilainya 0, C 3 kali 4, 3 kali 5 nilainya juga 0. Ya, jadi yang elemen semua 0 itu adalah matrik 0. Matrik bujur sangkar adalah matrik yang barisnya, ya dimensi barisnya sama dengan dimensi kolomnya. Banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Contoh, A 2 kali 2, B 3 kali 3, C 4 kali 4. Itu adalah matrik bujur sangkar. Ya. Kalau yang kita lihat tahu, yang namanya matrik bujur sangkar adalah sisinya sama ya. Kalau dalam matrik bujur sangkar yang sama bukan sisinya tapi baris dan kolomnya sama. Matrik diagonal adalah matrik yang diagonalnya bernilai ya sesuatu, sedangkan di luar diagonalnya nilainya semuanya 0. Contoh, A matrik 2 kali 2 diagonalnya adalah 15. Ya. Yang di luar diagonalnya 0. Kemudian B matrik 3 kali 3 diagonalnya adalah 164, di luar diagonal adalah 0. Matrik C matrik 4 kali 4 diagonal adalah 2033, di luarnya adalah 0. Walaupun dalam diagonalnya ada 0, tetapi karena ada elemen tidak 0, maka disebut juga tetap sebagai matrik yang diagonal. Matrik skalar. Matrik skalar adalah matrik diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Ya. Kalau tadi diagonalnya bisa bernilainya beda-beda, itu adalah matrik diagonal. Kalau matrik skalar adalah sama dengan matrik diagonal. Seluruh elemennya adalah 0 kecuali elemen diagonalnya. Kalau yang tadi elemen diagonalnya bisa beda-beda, kalau matrik skalar elemen diagonalnya sama. Contohnya nih, A 20202 diagonal 22, B diagonalnya adalah 333, C diagonalnya adalah 4, 4, 4, 4. Ini diagonalnya sama nilainya. Maka disebut sebagai matriks skalar. Jenis matrik khusus 5 ya. Matrik kesatuan atau matrik identitas. Yaitu kalau tadi matrik skalar adalah yang diagonalnya sama, kalau matrik identitas juga diagonalnya sama. Cuma kalau matrik skalar diagonalnya sama, nilainya bebas, asal sama. Kalau matrik identitas diagonalnya harus berisi nilai cuma 1 doang ya. Jadi A 1001, B 100010001, C diagonalnya juga semuanya 1. Jadi matrik identitas adalah matrik diagonal yang semua elemennya 1. Matrik skalar adalah matrik diagonal yang semua elemen diagonalnya sama nilainya. Tapi kalau 1 sama dengan matrik skalar, syaratnya 1 lagi. Sama harus sama tapi cuma angka 1 saja. Ya, jadi diagonalnya hanya angkanya cuma 1.
nilainya 1. Tidak boleh bernilai yang lain. Nah, matriks segitiga atas adalah matriks yang di sebelah kiri diagonalnya itu nilainya 0. Di sebelah kiri diagonalnya nilainya 0. Ya. Contoh 1202 di sebelah kiri diagonalnya yaitu di sebelah kiri 1 dan 2. 1 karena nggak ada sebelah kirinya, maka nggak ada nilainya. Ya. Tapi kalau di 3 kali 3, 137, di baris pertama 1 tidak ada nilai sebelah kirinya, tapi di baris kedua ada nilai sebelah kirinya yaitu 0, dan ada di baris ketiga ada 2 sebelah kiri yaitu 0. Begitu juga di 4 kali 4. Baris kedua sebelah kirinya 0 cuma 1, baris ketiga sebelah kirinya 0-nya 2, baris keempat sebelah kirinya 0-nya 4. Ini segitiga atas. Ya. Kalau segitiga bawah kebalikannya, ya. Matriks yang di sebelah kanan diagonalnya nilainya adalah 0, ya. Kita bisa lihat A, B, dan C. Ya, di sebelah atasnya nilainya adalah 0. Ini adalah matriks segitiga bawah. Ya. Contoh aplikasi matrik nih ya. Seorang tukang kayu akan membuat 3 set meja, 3 set kursi, 6 meja, dan 2 almari. Bahan yang diperlukan untuk membuat 1 kursi, 1 meja, dan 1 almari adalah sebagai berikut. Ya. Contoh di sini, 1 kursi butuh 8 paku, 8 kayu, 20 paku, 40 kaca, dan 30 plastik. Untuk meja butuh 5 kayu, 15 paku, 20 kaca, 20 plastik. Untuk almari butuh 4 kayu, 15 paku, 25 kaca, dan 25 plastik. Maka kita bisa dapatkan seperti ini, ya. Ya, yang mau dibuat berapa? 3 kursi, 6 meja, dan 2 almari. Kita bisa membuat suatu matriks baris, ya. Yang satu matriksnya cuma 1 baris, yaitu 3, 6, dan 2. Ya, misal matriks A ya kita buat ya. Berapa barang yang akan dibuat. Matriks B adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat setiap satuan barang. Setiap satuan barang apa tadi? Ya, bikin apa? Kursi berapa, meja berapa, almari berapa. Ya, maka kita bisa kalikan nih. A kali B. A 1 kali 3, 3 kolom. B-nya 3 kali 4. Berarti kolom A sama dengan baris B. Kita bisa kalikan. Nah, ini setelah kita kalikan, kita dapatkan A kali B adalah 62, 180, 290, dan 260. Ya. Berarti kita butuh berapa? Kita butuh 62 paku, 162 apa? 62 kayu, 180 paku, 290 kaca, dan 260 plastik. Misal harga dari setiap unit adalah kayu 5.000, paku 1.000, kaca 2.000, dan plastik 500, maka kita dapat matriks C. 5.000, 100, 200, 500. Kita dapat tadi matriks 1 kali 4, ya. Kita kalikan dia 4 kolom, 4 kolom, ya, 1 baris, 4 kolom, matriks A kali B tadi ya yang kita dapatkan. Kemudian matriks C adalah matriks 4 baris 1 kolom, bisa dikalikan karena kolom pertama, matriks pertama kolomnya adalah 4, matriks kedua barisnya adalah 4 sama ya. Maka kita dapatkan ya, ini 1 kali 4, 4 kali 1, berarti hasilnya adalah baris dari matriks yang pertama, kolom matriks yang kedua. 1 kali 4, 4 kali 1, berarti barisnya adalah 1, kolomnya juga 1. Kita dapatkan 1,2 juta. Jadi butuh modal untuk membuat 3 buah kursi, 6 meja, dan 2 almari, dibutuhkan uang 1,2 juta. Itu kira-kira implementasi matrik dalam suatu soal. Ya. Nanti matrik ini akan sering kita pakai waktu kita menyelesaikan program-program yang sifatnya
persamaan linier. Ya, habis pertemuan matrik ini kita akan berbicara masalah sistem persamaan linier. Untuk menghitung, ya, untuk menghitung biaya pembuatan satu kursi, satu meja, dan satu almari kita dapat seperti ini ya. Tadi harganya satu meja 5.000, satu kayu 500, satu paku 1.000, satu kaca 2.000, dan satu plastik 500. Maka kita setiap kebutuhan dari setiap benda, yaitu tadi kursi adalah 8, 20, 40, 30, meja 5, 15, 20, 20 sebagai baris kedua, almari sebagai baris ketiga 4, 15, 25, 25. Ini kita kalikan, maka kita bisa dapatkan ya 155.000, 90.000, 97.500 ya. Di mana pembuatan satu kursi butuh 155.000, satu meja butuh 90.000, dan satu almari butuh 97.500. Ya, sama dengan yang tadi. Kalau kita kalikan 362 kali, kita kalikan dengan hasil yang ini, hasil kali dari setiap biaya dari setiap bendanya, maka kita dapatkan 1,2 juta. Sama ya dengan tadi kita lakukan seperti tadi ya. Kalau tadi kita lihat kebutuhan dari dari masing-masing butuh pakunya, kayunya berapa, butuh pakunya berapa, butuh kacanya berapa, plastiknya berapa. Kalau ini kita dapat yang kedua kita lihat dari jumlah kursi, jumlah meja, dan jumlah lemarinya. Ya, ini saya kasih tugas ya. Perusahaan roti memproduksi 3 kualitas roti masing-masing dibuat dari bahan A, B, C, dan D. Rincian sebagai berikut. Bahan kualitas produk 1, bahan A butuh 3, bahan B butuh 2, bahan C butuh 1, bahan D butuh 1, bahan E tidak butuh. Ya. Kedua butuh 1, 1, 1, 1, 1. 3, 2, 1, 2, 1, 1. Harga produk pertama 3.300, produk kedua 2.500, produk ketiga 2.900. Ya. Jika seorang yang pelanggan memesan 60 potong produk I, 5 potong produk 2, 60 potong produk 1, 75 potong produk 2, dan 50 potong produk 3, maka berapa yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk bahan seluruh produk yang dipesan pelanggan. Kemudian yang kedua, berapa keuntungan diperoleh oleh perusahaan ya. Ya, jadi nanti harga jual diambil dengan biaya bahan ya. Harga jual ada di kolom paling kanan, harga bahan ada di baris paling bawah. Ya, silahkan dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan sampai pertemuan berikutnya. Kamu bisa upload di Google Classroom yang saya berikan, atau kamu bisa upload di portal yang disediakan oleh kampus, yaitu yang disediakan oleh Universitas Dharma Persada. Tapi kalau untuk mudah ya, dan tidak memenuhi hard disk kampus, sebaiknya diupload di Google Classroom yang telah saya bagikan. Kita teruskan determinan matrik. Pengertian determinan. Determinan suatu matrik dinyatakan dengan selisih jumlah hasil kali antara diagonal utama dengan diagonal sekundernya. Jadi matrik yang memiliki nilai determinan hanyalah matrik yang membentuk bujur sangkar. Ya, jadi matrik yang punya determinan itu hanya matrik bujur sangkar. Kalau matriknya tidak bujur sangkar, nggak punya determinan. Nanti kalau ada soal, saya minta kamu cari determinan matriknya bukan matrik bujur sangkar, maka kamu harus jawab bahwa matrik tersebut tidak memiliki determinan. Ya, jika nilai determinan suatu matrik bernilai 0, maka matrik tersebut disebut matrik singular. Matrik singular tidak memiliki inverse atau kebalikan. Ya, determinan suatu matrik A dinyatakan dengan determinan A, atau maaf nih, yang ini ya, maaf ini maksudnya kayak
kayak angka mutlak ya. Ya. Garis tegak di kiri, kemudian A dan garis tegak di sebelah kanannya. Untuk matrik berordo 2x2, determinannya adalah AD min BC. Ya. Determinan A adalah A kali D diambil B kali C. Contoh. A4567, tentukan determinan A. Determinan A adalah berarti AD diambil BC. A kali D 4 kali 7 diambil 5 kali 6. 28 diambil 30, yaitu minus 2. Itu untuk matrik 2x2. Sedangkan untuk matrik berordo 3x3, maka kita dapatkan itu dengan metode namanya metode Sarus. Ya. Metode Sarus ya. Ini plus ya, yang ke kanan ini plus, yang ke kiri min ya. Jadi A kali E kali I ya ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Diambil C kali E kali G, diambil lagi A kali F kali H, diambil lagi B kali D kali E. Seperti itu. Itu untuk menentukan determinan yang tadi yang nggak butuh jelas, ini determinan gini nih. Ya lambangnya. Baris kiri, baris tegak kiri, kemudian A, baris tegak ke kanan. Ya. Maka determinannya seperti ini ya. AEI tambah BFG tambah CDH diambil CEG tambah AFH tambah BDI. Contoh, tentukan nilai determinan dari matrik A. Matrik A, baris pertamanya 214, baris keduanya 421, baris ketiga 513. Bisa nggak dicari determinannya? Bisa. Kenapa? Matriknya berordo bujur sangkar. Ya. Kalau nggak ada ordo bujur sangkar, kita tidak bisa cari determinannya. Ya. Contohnya ini ya. Yang ke kanan 2 kali 2 tambah 3, tambah 1 kali 1 tambah 5, tambah 4 kali 4 tambah kali 1. 2 kali 2 kali 3 adalah 12. 1 kali 1 kali 5 adalah 5. 4 kali 4 kali 1 adalah 16. Ya. Diambil 4 kali 2 kali 5, 40. Diambil 2 kali 1 kali 1, 2. Diambil 1 kali 4 kali 3, 12. Berarti berapa nih? 12 tambah 5 tambah 16, diambil 40, diambil 2, diambil 12. Yaitu dapatnya minus 21. Nah itulah. Nah, metode ini disebut dengan metode Sarus. Untuk matrik yang lebih dari 3 kali 3, nanti kita belajar di waktu kita belajar matrik determinan matrik dan inverse matrik. Ya. Dengan metode yang nanti akan kita gunakan, metode operasi baris elementer. Ya. Dengan kofaktornya. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan bicara kalau sudah lebih dari ordonya lebih dari 3, 4 kali 4, 5 kali 5, maka kita harus tidak bisa menggunakan seperti ini lagi, kita bisa menggunakan kofaktor. Ya. Nah, determinan musuh ini sifat-sifat determinan nih. Ya, kalau dia matrik apa nih? Matrik diagonal, maka untuk ordo 2 kali 2, matrik diagonal, maka nilainya adalah AB. Untuk ordo 3 kali 3, ya matrik diagonal seperti ini ya, ABC, maka nilainya adalah ABC. Jadi dikali-kali perkalian dia diagonalnya. Kalau untuk matrik segitiga atas ABC, AB, OC, maka tetap sama ya. Jadi matrik segitiga atas AC ini tetap perkalian diagonalnya ADF.
segitiga bawah sama juga ya. Sama ya, segitiga bawah tetap hasil perkalian diagonalnya yaitu AC dan ACF ya. Kalau matriks singular apa? Matriks yang tidak memiliki inverse ya. Ditandai dengan apa? Dengan determinannya 0. Kenapa kalau determinannya 0 tidak memiliki inverse? Kita tahu nanti kita belajar bahwa matriks inverse adalah seper determinan. Kalau determinannya 0 berarti 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 bukan tak hingga ya. 1 dibagi 0 adalah tidak terdefinisi. Ya, dalam matematika haram membagi dengan 0. Ya. Jadi kalau nanti kita lihat matriks inverse A pangkat minus 1 sama dengan seper determinan A kali ya. Ya. Kali matriks apa istilahnya? Ya, kali matriksnya itu makanya begitu super determinannya 0 maka dia tidak bisa dikalikan. Karena kenapa? 1/0 tidak terdefinisi. Maka begitu determinannya 0 maka ada matriks singular. Matriks singular apa? Matriks yang tidak mempunyai matriks inverse. Ya, seperti ini. Kemudian matriks yang simetri, matriks yang sama ya. Matriks simetri adalah matriks yang sama jika ditransposkan ya. Matriks A sama dengan matriks A transpos, maka itu disebut matriks yang simetri. Ya. Jadi ya, A ini kalau ditransposkan sama ya. 234 ini 234 318 sama ya dengan 484. Ini dengan matriks sama dengan matriks transpos ya. Ini kalau kita lihat ini matriks transpos adalah yang diagonalnya E112, E12 sama dengan E21, E13 sama dengan E31 ya. E22, E34. Ya, jadi ini E12 sama dengan E21, E13 sama dengan E31. Maka itu adalah matriks yang disebut matriks simetri. Itu matriks yang matriksnya sama dengan matriks transposnya. Kita berbicara ke pengertian ke inverse matriks, yaitu pengertian inverse matriks jika suatu matriks A dikali dengan matriks B yang berorder sama sehingga diperoleh hasil perkaliannya merupakan matriks identitas. Matriks identitas apa? Matriks diagonal yang apa? Yang semua elemen diagonalnya nilainya 1. Maka matriks B tersebut disebut matriks inverse dari matriks A. Inverse dari matriks A dapat ditulis sebagai dalam bentuk A pangkat minus 1. Ya. Jadi matriks inverse adalah A inverse adalah A pangkat minus 1. Contoh, untuk ordo 2 kali 2, matriks A, A, B, C, D, maka inverse dari matriks tersebut adalah dinyatakan dengan 1 per determinan A. Tadi yang saya katakan ya. 1 per determinan A. Dikalikan dengan matriks, ya. Kalau untuk 2 kali 2 adalah dibalik, diagonal dibalik tadinya A jadi D, D jadi A. Tapi kalau yang diagonal lawannya, ya, itu digantikan dengan tanda minus saja. Jadi A inverse adalah 1 per determinan A dikalikan dengan D. A min B min C. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Per determinan A. Kalau determinan A tadi hasilnya 0, maka karena 1 dibagi 0 itu tak terdefinisi, nggak boleh, maka A inverse-nya nggak ada. Ya. Jadi kalau matriks A determinannya sama dengan 0, artinya 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 itu nggak boleh dalam matematika, tidak terdefinisi, otomatis A inverse-nya, A pangkat minus 1-nya tidak ada. Yang itu disebut dengan matriks singular. Contohnya ini ya. Matriks A 4253, kita dapatkan determinannya adalah apa? 4 kali 3 diambil 5 kali 2 kali 5, yaitu 12 dikali 10 sama dengan 2. Jadi A inverse adalah
1 per determinan A dikalikan apa? DA min B min C. Ya, jadi ini dibalik tadinya DA ya. Jadi per determinan 2 ada 1 dibagi 2. Tadinya D jadi A jadi D. Jadi 3, 4. Ya ini dikasih minus 2, minus 5 ya. Ini yang minus 2, tadinya ini 2 jadi minus 2. Ininya 5 jadi minus 5. Ininya tadinya A jadi D ya. A jadi D itu 3. D jadi A. 3 jadi 4. Nah, ini kita kalikan ya. Yaitu 3 per 2 kali minus 2 kali dibagi 2 minus 1. Minus 5 dibagi 2 minus 5 per 2. 4 dibagi 2, 2. Ini hasilnya. Jadi A 4, 2, 5, 3. Matriks inverse-nya adalah 3, 2, min 1, min 5 per 2, 2. Ya. Matriks inverse-nya adalah 3 per 2, minus 1, min 5 per 2, 2. Seperti itu. Dua matrik saling inverse. Definisi jika A dan B masing-masing adalah matrik persegi dan mempunyai order yang sama, serta berlaku hubungan A dot B sama dengan B dot A sama dengan I, ini adalah matrik identitas ya. Jadi kalau matrik identitas, kalau ordernya 2 kali 2 adalah 1, 0, 0, 1. Tapi kalau ordernya 3 kali 3 adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya, kalau 4 ya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, dan seterusnya. Ya, itu adalah matrik identitas. Maka B adalah inverse dari A dan A juga inverse dari B. Dengan demikian dua vektor tersebut disebut saling inverse. Ya. Dua matrik bukan dua vektor nih. Disebut saling inverse. Contoh. Ya. A 9574, B 4 minus 5 minus 79, A dot B didapatkan dengan 1001, B dot A juga didapatkan 1001, maka A dot B sama dengan B dot A sama dengan I. Itu disebut matrik inverse. Sifat-sifat dari inverse matrik adalah A dot B pangkat 1 atau A dot B inverse sama dengan B inverse dikalikan dengan A inverse, B dot A inverse sama dengan apa? A inverse kali dot B inverse. Ya. Persamaan matrik ya. Definisi jika A, B, dan X adalah matematik persegi berorder 2 adalah matrik tak singular. Tak singular artinya apa? Yang memiliki inverse ya. Yang kalau memiliki inverse artinya apa? Yang determinannya tidak 0. Dengan inverse A pangkat minus 1, maka persen matrik A kali X sama dengan B atau X sama dengan apa? A inverse kali B. Dapat dari mana? Ya ini ya. Ini dapatnya dari mana? Ini kalau di depannya saya kalikan dengan A inverse kali A kali X sama dengan A inverse kali B. Ya, kalau di sebelah kiri dikalikan dengan A inverse, maka sebelah kanan juga harus dikalikan dengan A inverse. Maka A inverse kali A adalah I. Ya, kali ini A inverse kali B. I kali X tetap X. Ya, maka A dot X sama dengan B, maka dapatnya X sama dengan A inverse dot B. Ya. Dan X dot A sama dengan B atau X sama dengan B kali A inverse. Kenapa ini adalah ini? X kalikan A inverse sama dengan B kali A inverse. Ya, ini nggak bisa dibalik ya. Tadi kan nggak berlaku komutatif untuk perkalian matrik. Contoh. A 32 75 dan B 5123. Matrik berorder 2 kali 2 yang memenuhi persyaratan A dot X sama dengan B, X dot A sama dengan B. Kebersamaan determinan A
sama dengan apa? 3 kali 5 diambil 2 kali 7, 1. 5 diambil 14, 1. Sehingga A inverse-nya adalah tadi ya, 1/1 1, dibalik aja. DA min B min C. Jadi 53 min 2 min 7. Ya. Penyelesaiannya adalah A dot B A dot X sama dengan B, penyelesaiannya adalah berarti apa nih? A inverse kali B. Ya, 5 min 2 ini kali B, dapatkan ini. Ya. B dapatnya adalah 12, X dapatnya adalah A inverse kali B, dapatnya adalah 21 min 1 min 29 2. Seperti itu ya. Untuk persamaan matriks X dot A sama dengan B, kita dapatkan apa? Ini ya, B-nya adalah berapa? 5123 kalikan dengan A inverse, 5 min 2 ini, dapatnya adalah 18 min 7 min 11, 5. Ini aplikasinya dalam persamaan linear ya. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear 2 peubah berikut. 4X tambah 5Y sama dengan 17, 2X tambah 2, 3Y sama dengan 11. Untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear itu dapat dilakukan dengan melakukan langkah berikut. Ubah sistem linear ke bentuk matrik, selesaikan secara matrik ya. Nah, ini kita dapat apa nih? 4523 ya. 45 ini jadi apa nih? 4523 XY-nya di sini. XY sama dengan di sebelah kanan, sama dengan sebelah kanan. 17 11 ya. Ini 4523 adalah matrik A, XY adalah matrik X, 17 11 adalah matrik B. Ya. Langkah kedua kita dapat determinannya, determinan A adalah 2, maka A inverse adalah 1/2 kali D min DA yaitu 34 min B min C. Min 5 min 2, dapatnya ini. 3/2 minus 5/2 minus 1, 2. Ya. X-nya kita dapatkan apa? X adalah A inverse kali B. Berarti kita dapatkan berapa? Hasilnya adalah min 2, 5. Maka penyelesaian adalah minus 2, 5. Berarti apa? X-nya minus 2, Y-nya 5. Itu kira-kira apa? Penggunaan matrik inverse di dalam menyelesaikan suatu persamaan linear. Ini persamaan linearnya masih dua perubah, 2 persamaan ya. Nanti kita belajar di berikutnya persamaan linear di n perubah, n pengubah, peubah atau n variabel dengan m persamaan. Ya, nanti ini kita menggunakan matrik sebagai dasarnya. Dengan memanfaatkan matrik ini kita bisa menyelesaikan persamaan yang peubahnya banyak dan persamaannya banyak. Ya, referensi saya ambil dari Bapak B. Ginting Munte untuk apa? Untuk materi pertama ini SPD NIP dengan NIP 400056 judulnya matrik. Hendro Agung aljabar linear bab 1 matrik. Rifdal judulnya matrik, ditayangkan pada acara siaran interaktif di TV Edukasi atau TVRI. Wina Aryani matrik ya, judul matrik dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan Andita T. Kusniawati, bentuknya diktat aljabar linear, Institut Teknologi Aditama, Surabaya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kuliah ini. Maaf kalau masih banyak yang belum bisa dipahami ya, atau belum dimengerti. Silahkan ditanyakan melalui Google Classroom yang nanti saya bagikan, atau melalui portal Unsada untuk ditanyakan ya. Saya usahakan bisa saya jawab. Demikian ya. Saya berharap kamu menguasai matrik ini ya dengan baik, karena matrik ini adalah materi dasar untuk langkah aljabar linear berikutnya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan atau kesalahan yang saya perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.